Baik, halo semuanya. Jadi untuk di session 13 ini, kita akan masuk ke materi leasing. Ini adalah minggu terakhir untuk materi leasing, dan minggu depan kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu counting errors gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas dua problem. Hari ini problem 5 dan problem 6. Lalu untuk ini teman-teman bisa lihat, aku sudah siapin semuanya untuk jadi soal dari modul, juga sudah aku screenshot untuk masuk dalam soal Excel-nya ya. Oke, kita akan masuk semuanya dalam sini. Untuk problem 5, Rockneck Apparel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pakaian sejak tahun 2010. Pada awal tahun 2021, si Rockneck Apparel ini tuh memutuskan untuk menyewa sebuah mesin tambahan untuk menambah kapasitas produksi perusahaannya. Lalu, mesin ini disewa melalui sebuah pembiayaan selama 3 tahun dengan Eriko Leasing. Sewa pertama kali dibayarkan pada 1 Januari 2021 sebesar 210 juta. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa biaya sewa per tahunnya itu adalah 210 juta, tapi ini udah termasuk executory cost besar 29 juta. Jadi untuk kita tahu biaya untuk sewanya tanpa executory cost, nanti tinggal kita selisihin aja antara 210 dan 29 juta. Mesin ini memiliki umur manfaat 5 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus, dan diestimasikan memiliki nilai residu sebesar 40 juta. Dan nilai residu ini dijaminkan oleh Rockneck, yaitu si Leslie. Artinya, di sini tipe leasing ini adalah guaranteed residual value. Rockneck sendiri memperkirakan bahwa nilai sisa mesin itu hanya sebesar 25 juta. Jadi, kalau dari lessor, nilai sisa mesin itu 40 juta. Tapi dari sisi lessee, nilai mesin itu udah 25 juta, gitu ya. Tapi dalam kontrak ini ada implicit rate sebesar 8% dan incremental rate sebesar 9%. Si lessee tahu rate-nya lessor. Artinya kalau lessee tahu rate-nya lessor dan rate-nya lessor itu lebih kecil daripada rate-nya lessee, yaitu implicit lebih kecil daripada incremental, artinya kita akan menggunakan yang implicit rate gitu ya, karena lebih kecil. Jadi kita akan menggunakan 8% untuk perhitungannya lessee, untuk perhitungannya lessor itu juga 8%. Pada akhir masa sewa, diketahui bahwa nilai mesin di pasaran adalah sebesar 35 juta. Nah, teman-teman di sini teman-teman lihat nih, yang dijaminkan tuh 40 juta, yang diestimasi itu 25 juta, dan ternyata akhirnya tuh 35 juta, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingat di problem 3 kalau nggak salah, itu pada akhirnya nilai mesin di akhir itu tuh lebih kecil daripada senilai yang diestimasikan gitu. Jadi jurnalnya itu ada loss on list-nya gitu ya. Nah, di sini nanti jurnalnya agak beda, karena di sini kita lihat bahwa pada akhir masa sewa, ternyata fair value-nya lebih besar, kayak gitu. Nah, di sini aku akan masuk dulu ke perhitungan untuk lessee. Untuk lessee, untuk list payment-nya berarti tinggal 210 juta, aku kurangin dengan executory cost, yaitu 29 juta. Lalu untuk PV to be payable-nya, berarti ini selisih antara nilai sisanya si lessor dengan yang diestimasiin, berarti 40 juta dikurangin sama 25 juta. Nah, kita udah dapet ya untuk dua ini, untuk PV to be list payment-nya sama PV to be payable-nya. Begitu kita udah dapet nih dua ini. Nah, sekarang kita mau cari untuk PVIFA sama PVIF-nya gitu ya. Kita mau cari nih. Jadi berapa gitu PVIF, PVIFA-nya. Nah, caranya seperti biasa ya, teman-teman. Seperti yang minggu lalu juga udah dibahas. Untuk PV office payment, itu berarti tinggal 1 dikurangin sama 1 dibagi 1 tambah interest, yaitu kita bakal 8%, berarti 1,08 dipangkatin sama masa kontraknya, itu 3 tahun. Kan ya, lalu kita bagi sama 0,08, lalu kita kali dengan 1,08. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang PV to be payable-nya gampang, berarti ini tinggal 1 dibagi sama 1,08 dipangkatin 3. Nah, aku ingetin lagi buat
di lab itu akan menggunakan 5 angka di belakang koma. Jadi pembuatan 5 angka di belakang koma untuk ujian juga gitu ya. Berarti ini 2,78326. Yang ini 15 juta dikali sama 0,79383. Ini. Nah, ini tinggal aku tambahin aja, dapat. Berarti untuk list liability-nya dari sisi lesi itu sebesar 515.677.510 rupiah, begitu. Nah, ini akan aku masukin ke sini untuk annual list payment ya, itu sebesar 210 juta. Jadi annual list payment itu adalah jumlah yang dibayarkan setiap tahun itu ada 210 juta. Executory cost itu sebesar 29 juta. Nah, sini. Nah, interestnya aku belum hitung ya, tapi di sini di akhir tahun itu kita akan melunasi untuk yang nilai sisa yang dijaminkan itu, executory cost-nya udah nggak ada. Interestnya pada tanggal 1 Januari 2021 itu kan dia tanggal pertama membayar sewanya gitu ya, dan itu tanggal yang pertama juga dia akan melakukan leasing. Jadinya belum ada interestnya, karena belum melewati satu jangka waktu gitu. Berarti reduction to lease liability tinggal kita kurangin aja sebesar 181 juta. Nah, sini pada 1 Januari 2021 kita masukin dulu CV-nya. Lalu setelah pembayaran tinggal kita kurangin aja. Ini. Oke. Nah, sini untuk tahun 2022 tinggal aku masukin itu 8%, aku kali sama CV-nya. Dapat 26,774,201, ini tinggal aku kurangin semua. Dapat segini 154,225,799. Tinggal aku selisihin lagi CV-nya dapat 180 jutaan. Sini juga berarti 8%, aku kaliin sama CV. Habis itu di sini tinggal aku kurangin doang. Habis itu tinggal aku kurangin doang. Nah, kayak gitu ya. Karena tahun terakhir kita juga mau habisin liability kita, kan kita mau melunasi nih semuanya. Jadi liability kita udah 0 gitu ya. Berarti ini akan kita samain sama yang tahun lalu. Interestnya tinggal aku selisihin aja. Dapat segini. Oke, untuk lesi udah. Kita masuk ke bagian lesor ya. Untuk bagian lesor, itu PV of list receipt-nya sama. Berarti si 210 juta, aku kurangin sama 29 juta. Lalu PV of residual value, karena dia ganti cuma 40 juta, ya udah kita harus masukin aja 40 juta gitu ya. Karena kan yang si Lesor bilang 40 juta, dia nggak peduli mau Lesi bilang 25 juta atau berapa, itu dia nggak peduli gitu ya. Jadi dari sisi Lesor itu 40 juta aja. Untuk rate-nya tetap sama, menggunakan 8%, 3 tahun, berarti aku langsung ambil aja di sini. Nah, habis itu di sini tinggal aku kaliin. Kali sama 2,78326. Juga aku kaliin 0,79383. Nah, ini tinggal aku jumlahin. Nah, dapetnya segini ya untuk carrying value receivable-nya. Untuk annual list payment-nya, kita masukin si 210 juta ini. Executory cost juga kita masukin. Carrying value of receivable kita masukin juga. Sini, kalau tadi si Lesi itu catatnya 15 juta, kalau dari sisi Lesor mereka catatnya itu adalah 40 juta, gitu ya. Executory cost-nya udah nggak ada, paling nanti akan berpengaruh di interest aja. Nah, kita lihat, karena pada tanggal 1 Januari 2021, di tahun yang sama, tanggal yang sama, si Lesi sudah membayar, artinya dia tidak mendapatkan interest revenue apa-apa, gitu ya. Jadi tinggal kita kurangin aja semuanya. Nah, dapat segini, berarti kita kurangin juga. Nah, untuk tahun 2022, udah lewat nih setahun, berarti ada interest ya. 8%, kita kaliin sama 354. Tinggal aku kurangin semua. Dapat segini, ini juga tinggal aku kurangin. Oke.
Nah, di sini juga berarti 8%, aku kali sama ini, lalu tinggal kita kurangin semua, lalu ini aku kurangin. Oke, sama ya, karena tahun terakhir, kan piutangnya sudah dilunasi sama si Lesi, jadi kita mau nolin piutangnya, jadi langsung reduction-nya itu adalah segini, senilai ini, tinggal kita selisihin aja. Nah, kayak gitu. Jadi untuk lesi dan lesor itu udah selesai untuk perhitungan tabelnya, tabel amortisasinya. Kita langsung masuk ke jurnal aja ya. Nah, untuk jurnal, jadi untuk tanggal 1 Januari 2021, dia itu kan kita pasti mencatat untuk penyerahan si leasingnya ini ya, untuk pertama kali si leasingnya mendapatkan hak untuk nilai aset senilai 515, si lessor itu dia menyerahkan mesinnya senilai itu 535 dan akan mendapatkan piutang sebesar 535. Kayak gitu ya. Lalu untuk list liability untuk tanggal-tanggal yang sama, kan si Lesti ini ada ngebayar. Oh, ini jangan ini ya, ini dari kelas sebelumnya. Kan si Lesti ini ada bayar, jadinya pada tanggal 1 Januari 2021 Lesti ada bayar, pasar ada terima pembayarannya gitu ya. Artinya hutangnya itu berkurang sebesar 181 juta, lalu executory cost-nya sebesar 29 juta, dan terakhir cash-nya itu yang tinggal dijumlahin aja atau aku ambil dari tabel senilai 210 juta. Kalau lessor, dia akan menerima cash senilai 210 juta, lalu dia ada list receivable-nya akan berkurang sebesar 181 juta, dan executory cost-nya sebesar 29 juta. Jadi, Lesti bayar, lessor terima pembayarannya, gitu. Nah, kita masuk nih ke akhir tahun. Di akhir tahun 2021, kan kita bakal melakukan adjustment untuk interest yang tahun depan gitu ya, interest yang akan diakuin gitu. Nah, di sini interestnya akan kita masukin ada senilai 26774. Langsung kita masukin aja dari tabel. Ini berarti interestnya nanti yang akan dibayarkan pada 1 Januari 2022 kayak gitu ya. Nah, untuk si lessor juga sama, dia kan ada mengakui interest ya, senilai 28 juta ini. Oke, udah. Kita masuk ke tanggal sini 31 Desember. Di sini, kalau lessor itu kan nggak menghitung depreciation. Yang menghitung depreciation itu cuma si lesi doang gitu ya. Nah, kita lihat di soal, itu tidak ada transfer kepemilikan. Di soal nggak ada informasi bahwa mesinnya itu akan dibeli oleh Rockneck Apparel pada di akhir tahunnya gitu. Nggak ada. Dia nggak ada kasih tahu apa-apa, berarti tidak ada transfer kepemilikan. Berarti perhitungan depreciation ya, itu akan dibagi dengan masa kontrak, yaitu 3 tahun. Berarti kita masukin CPV-nya, kita bagi sama 3 tahun. Gini. Oke. Nah, itu untuk tahun 2021, kita udah selesai. Kita masuk ke tahun 2022, di sini untuk tahun 2022 sama si Lesi ada melakukan pembayaran. Pembayaran itu senilai 154 ditambah dengan interestnya, gitu ya, si 26774. Lalu untuk property tax expense, seperti si executory cost dan cash-nya itu senilai 210 juta. Sama, si lessor itu juga akan menerima cash. Cash-nya yang diterima berapa? Senilai 210 juta. Habis itu, list receivable-nya itu senilai 152 ditambah dengan ini. Tambah dengan yang udah di-adjust ya. 181, terakhir itu adalah executory cost-nya 20 juta. Nah, nanti pas ujian, mungkin agak habis waktu ya kalau teman-teman tulis satu-satu. Ini tambah ini hasilnya segini gitu. Mungkin agak habis waktu, jadi langsung kayak gini aja aku nggak apa-apa gitu. Oke? Untuk tahun 1 Januari 2022 udah selesai. Kita masuk ke akhir tahun nih 2022. Kita harus melakukan adjustment untuk interest, berarti kita tinggal ambil aja untuk interest tahun berikutnya kita akan adjust selama setahun ini interestnya berapa sih? Interestnya itu nilainya 14 juta. 14 juta 436.137 rupiah. Untuk lessor juga sama, kita akan melakukan adjustment untuk interestnya, yaitu senilai 16 juta ini. Ya, untuk tahun 2022. Oke, ini udah sama semua. Nah,
Ini untuk tahun 2023, ini 1 Januari. Nanti akan kita bayarkan, mereka akan menerima pembayarannya di 1 Januari 2023. Oke, selain itu, pada akhir tahun 2022, si Lesi itu juga perlu untuk menghitung depreciation-nya. Nah, karena tadi nggak ada transfer kepemilikan, berarti langsung aja si PV kita bagi dengan masa kontrak yaitu 3 tahun. Berarti sama terus ya untuk depreciation-nya. Ini untuk yang tahun 2022 udah, kita masuk ke awal tahun 2023. Oke, untuk awal tahun 2023 kita lihat nih. Si lease liability-nya berarti senilai 166. Aku tambah dengan ini. Lalu property tax expense-nya itu senilai 29 juta dan cash yang akan diterima itu senilai 210, cash yang akan dibayarkan, bukan diterima. Cash yang akan dibayarkan senilai 210 juta. Lalu, sini itu si lessor akan menerima cash senilai 210 juta, dan dia ada list receivable nih. List receivable piutangnya yang dibayarkan sama lessee itu senilai 164 ditambah dengan interest. Itu 181 dan executory cost-nya 29 juta. Kayak gitu ya untuk tahun 2023. Kita udah selesai untuk awal tahun 2023, kita masuk ke akhir tahun ya. Sama, untuk akhir tahunnya ada adjustment untuk interest lagi, berarti untuk lessee senilai 1 jutaan ini. Untuk lessor itu senilai yang 2 jutaan ini. Kayak gitu, oke? Jadi sebenarnya untuk listing itu gitu-gitu aja. Jurnal dan angkanya itu langsung ambil dari soal aja. Cuman teman-teman harus perhitungkan dengan benar, karena kalau misalkan dari PV-nya sudah salah, itu ke bawahnya akan salah semua gitu ya. Jadi harus benar. Terakhir nih depreciation sama, berarti tinggal si PV-nya dibagi sama 3. Gitu. Nah, teman-teman, ini yang tadi aku bilang nih, untuk problem 5, jurnal akhirnya tuh agak beda dari sisi lesi gitu ya. Dari sisi lesi ini agak beda, kenapa? Karena dia itu ternyata kan ekspektasinya 25 juta ya. Ekspektasinya 25 juta gitu. Tapi di akhir tahun ternyata nilainya 35 juta kayak gitu. Nah, berarti di sini karena kita sudah terlanjur menggunakan angka yang 15 juta, artinya kita langsung bayarin aja si 15 juta ini. Kan nggak mengalami loss dong, kan nilainya itu lebih tinggi ternyata. Jadi langsung aja list liability pada cash, kayak gitu. Kalau misalkan yang lessor, mesin yang diterima itu berarti kan nilainya sebesar yang di soal ya. Di soal dikasih tahu nih, kan ketika lesi udah selesai menggunakan, lesi balikin mesinnya ke lessor gitu ya. Ternyata pas lessor mau catat mesin yang diterima tuh nilainya sebesar 35 juta ini. Jadi kita langsung masukin 35 juta di sini. Lalu kita catat cash yang diterima oleh si lessor, yaitu yang dibayarkan sama lesi, 15 juta. List receivable yang dicatat itu berkurang sebesar 40 juta. Sisanya itu merupakan gain on list dari sisi lessor. Kayak gitu, oke? Ini, sorry. Ini harusnya aku tambah. Kurangin ini. Jadi gain on list-nya itu senilai 10 juta. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk problem 5, lumayan cepat ya teman-teman. Aku bahas udah cuma 18 menit doang. Kalau di kelas kan mungkin karena bagi-bagi poin, abis aku tanya ada yang mau tanya nggak gitu-gitu, jadinya sekitaran hampir 20-30 menit gitu ya teman-teman. Aku bakal standby di call kalau misalkan mau ditanyain, saya tanyain gitu ya teman-teman. Problem 5 ini. Oke, kita lanjut ke problem 6. Nah, untuk problem 6 di sini kita lihat ya. Si Sherlock Co. itu berdiri sejak tahun 1990 gitu ya, dan merupakan sebuah perusahaan penjual alat-alat detektif nasional. Penjualannya meningkat membuat Sherlock Co. memutuskan untuk mengakuisisi sebuah kendaraan yang akan digunakan untuk mengirim produk-produk milik Sherlock Co. Jadi dia mau sewa kendaraan. Kendaraan ini disewa dari sebuah perusahaan bernama Watson Co. Berarti lesinya Sherlock, lessornya Watson. Dalam perjalanan sewa ini, Sherlock Co. diwajibkan untuk membayar $25.000 untuk 3 tahun, berarti ini adalah untuk sewanya.
Dan itu belum termasuk executory cost 5.000. Berarti untuk sewanya 25, untuk executory cost-nya 5.000 gitu ya. Dan pembayaran pertama kali itu dilaksanakan pada 1 Januari 2022 di tanggal yang sama dia melakukan leasing pertama kali. Implicit rate-nya itu 10%, incrementalnya itu 12%. Di mana Sherlock, si lesi, tahu rate-nya si Watson, yaitu si lessor. Artinya kita lihat di sini, implicit rate-nya itu 10%, incremental rate-nya itu 12%. Berarti implicit lebih kecil daripada incremental, artinya si lesi itu akan menggunakan 10%, lessor juga menggunakan 10%. Pada akhir masa sewa, si Sherlock memiliki opsi untuk membeli kendaraan dengan nilai 7.000. Artinya, walaupun di sini dia nggak kasih tahu kalau misalkan dia jaminkan, dan dia juga nggak kasih tahu kalau misalkan nah, dan dia juga nggak kasih tahu kalau misalkan dia pokoknya di sini dia nggak kasih tahu ya dijaminin atau enggak. Jadi kita akan mengasumsikan nggak dijaminin karena nggak ada informasinya. Lalu kita kan kalau teman-teman ingat di problem 4 itu dia nggak dijaminin kan, jadinya kita nggak perlu hitung nilai sisa apa-apa kayak gitu. Nah, tapi di sini yang agak beda itu adalah ada transfer kepemilikan, di mana dia bilang kendaraan memiliki umur manfaat 5 tahun disusun dengan metode garis lurus, dan pada akhir leasing, Sherlock menggunakan opsi pembeliannya, artinya ada transfer kepemilikan dari punya Watson ke punya Sherlock kayak gitu. Dari Watson ke Sherlock ada transfer kepemilikan. Artinya kita harus menghitung si present value of buying purchase option-nya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Berarti payment of list, PV of list payment-nya itu kan senilai 25.000. Lalu untuk buying purchase option itu senilai 7.000 gitu ya. Di sini nggak dikasih tahu nih sama sekali soal nilai sisa gitu. Berarti kita asumsikan bahwa dia unguaranteed residual value, tapi kita di sini ada ya sedikit yang berbeda. Kita harus masukkan si present value of buying purchase option-nya kayak gitu. Nah, untuk perhitungan PVIF-nya berarti tinggal 1 dikurangin sama 1 dibagi 1,1 pangkat 3 kan rate-nya 10%, N-nya 3 gitu ya. Dibagi sama 0,1 dikali sama 1,1. Nah, dapat segini untuk PV of list payment berarti 2,73554. Untuk yang PV of buying purchase option berarti dengan 1 dibagi 1,1 pangkat 3. Nah, udah dapat nih kita ya. Berarti tinggal aku kaliin aja. 2,73554. Ini dikali sama 0,75131. Oke, tinggal aku jumlahin. Berarti ini akan jadi present value of this liability kita. 73648. Ini akan aku masukin ke sini. Untuk list payment ya, itu berarti si 25.000 aku tambahin sama 5.000. Ini akan sama terus. Executory cost-nya 5.000. Nah, kalau biasanya kan di sini kan sisanya si residual value ya. Tapi di sini kita akan masukin si buying purchase option-nya si nilai 7.000 ini. Jadi kalau misalkan nanti emang dia mau beli, nanti si 7.000 ini harus dibayarkan gitu. Oke, nggak ada executory cost juga. Oke, di sini kita lihat di tanggal 1 Januari 2022 di hari pertama leasing, berarti belum ada interest ya teman-teman kayak biasa karena belum ada harinya tuh belum lewat gitu, maksudnya jangka waktunya tuh belum lewat sehingga belum ada interest apa-apa yang dikenakan gitu ya. Berarti senilai 25.000, ini aku langsung kurangin aja. Karena udah lewat setahun nih, berarti ada interest. Interestnya itu senilai 10%, aku kali sama carrying value-nya. Tinggal dikurangin aja. Segini ya, tinggal ini dikurangin sama ini. Sorry. Nah, terakhir nih juga 10%, aku kali sama ini. Lalu tinggal dikurangin aja. Ini tinggal dikurangin sama ini. Oke, dapat 6364. Berarti
Untuk interestnya tinggal diselisihin aja kayak biasa gitu ya. Karena kan udah akhir masa leasingnya, berarti tulis liability mau diselesain, mau di-nolin, artinya langsung di deduction tulis liability-nya langsung diselesain aja. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman untuk list amortization schedule-nya si Sherlock. Oh, gitu. Nah, ini udah semua. Ini berarti jadinya 0. Nah, teman-teman lihat nih. Dari sisi lessor juga sama. Dia akan memperhitungkan si 25.000 yang list payment yang dia akan terima, dan dia akan memperhitungkan si 7.000 untuk buy purchase option-nya, gitu. Lalu, untuk rate-nya kan juga sama ya, 10% dikali sama 3. 10% rate-nya dan 3 year, and itu 3, gitu ya. Berarti PPI-nya juga sama. Berarti, kalau gitu, si nilai list receivable-nya itu juga sama kayak punya si liability-nya. Berarti sama semua. Artinya, nanti sampai perhitungan ke list amortization schedule-nya pun juga sama gitu teman-teman. Artinya di sini itu juga sama. Sama-sama 30.000, 5.000, 30.000, 5.000, 35.000, akhirnya 7.000 gitu ya. Lalu di sini juga sama. Carrying value-nya sama-sama 7348 kayak di atas. Kalau aku perhitungin di sini aku kurangin semua, ini tinggal aku kurangin, itu sama juga hasilnya. Berarti series amortization schedule ini tuh sama persis kayak yang di si lesi. Jadi lessor sama lesi itu sama gitu. Series amortization schedule-nya. Nah, ini aku selesaiin bentar ya. Aku tinggal kali doang sama carrying value. Lalu tinggal dikurangin aja semuanya. Nah, paling yang membedakan problem ini dengan problem 4 itu adalah karena problem ini ada transfer kepemilikan, artinya nanti depreciation yang di akhir tahun yang dibuat sama si lesi itu akan agak berbeda sedikit gitu ya perhitungannya. Oke, ini sama ini tinggal disusun aja. Oke, untuk lessor aku udah selesai nih, list amortization schedule-nya ya. Ini selesai. Berarti aku akan mulai masuk ke jurnal sekarang. Oke, untuk jurnal, kita lihat di sini, apa gede banget. Oh. Oke, nah, pada tanggal 1 Januari 2022, kan kita ada transfer, nih ya, transfer aset ya. Berarti si lesinya mendapatkan hak untuk menggunakan aset tersebut senilai 73.48 menjadi utangnya. Dari sisi lessor, dia memberikan vehicle-nya. Berarti dia akan mendapatkan piutang juga senilai, harusnya pakai yang sini. Senilai 73.648. Kayak gitu, oke? Nah, pada tanggal yang sama juga, si lesi membayar nih untuk cicilan pertamanya, untuk leasing pertamanya. Untuk lessor juga menerima pembayarannya, berarti langsung masukin aja. Jadi liability-nya 25.000, secretary cost-nya 5.000, cash-nya itu dijumlahin aja langsung atau aku ambil dari tabel 30.000. Untuk si lessor juga sama, dia akan menerima uang senilai 30.000. Lalu receivable-nya senilai 25.000, tax payable-nya itu senilai 5.000. Itu si executory cost. Oke, untuk tanggal 1 Januari 2022 sudah selesai ya teman-teman untuk pembayaran dan penyerahan asetnya. Nah, untuk tanggal 31 Desember nih, kita harus mengakui untuk interestnya. Untuk interestnya, berarti kita akan melakukan adjustment karena 1 tahun udah lewat, terus nilai 4865. Untuk si lessor, karena pas-pasan sama, berarti sama juga nih si 4865 ini. Gitu ya teman-teman. Nah, yang membedakan tuh dari sisi lesi, jurnal tetap sama, yaitu depreciation expense pada right of use asset, tapi yang membedakan tuh cara perhitungannya. Di sini kita lihat kalau misalkan kendaraan ini memiliki umur manfaat 5 tahun dan disusutkan dalam metode garis lurus. Artinya, kita akan ada transfer kepemilikannya di akhirnya. Kita akan depresiasiin si kendaraan ini sesuai dengan
umur manfaat si aset tersebut atau umur ekonomis yaitu 5 tahun gitu ya, teman-teman. Nah, jadi karena ini dengan metode garis lurus, artinya gampang langsung dibagi aja. Tapi nanti teman-teman perhatiin lagi. Kalau seandainya menggunakan saldo menurun ganda ya agak kompleks sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini berarti tinggal si PV-nya aku bagi 5. Oke. Nah teman-teman di sini untuk depreciation itu harus menggunakan T-account gitu ya. Kita menggunakan T-account-nya si right of use asset. Dimana sini kan kita pertama kali catat itu adalah 73.648. Lalu pada 31 Desember 2022 itu kita catat nih berkurang rate of use assetnya 14.730. Nah, itu untuk tahun 2022. Untuk tahun 2003 dan 2023 dan seterusnya tuh kayak gitu terus harus pakai T-account. Oke? Nah, di sini teman-teman kita lihat kita masuk nih ke awal tahun 2023 ya. Di awal tahun 2023 ini kita akan menggunakan si lesi akan bayar, investor akan terima pembayarannya gitu. Lesi akan bayar itu senilai 21.35 ditambah dengan interest itu 4865. Lalu untuk property tax expense itu senilai 5.000 yaitu executory cost dan ini 30.000 untuk cash-nya gitu ya teman-teman. Untuk dari sisi lesor nih dia kan ada terima pembayaran. Uang yang diterima itu adalah senilai 30.000. Lalu untuk list receivable-nya itu senilai 21.35 ditambah dengan interest pembayarannya dan terakhir itu adalah property tax payable senilai 5.000. Ini ya. Nah, ini udah kita masuk ke tahun akhir tahun nih 2023. Sama ada adjustment untuk interest lagi yaitu si 2851. Si lesor itu juga sama, ternyata 2851 juga gitu ya, karena kan tadi semuanya sama gitu. Nah ini udah sama, nah ini nih untuk depreciation-nya tadi nilainya dibagi sama 5 tahun ya, karena kan metode garis lurus gitu ya teman-teman, jadi akan sama 14.730. Untuk tahun 2003 aku masukin lagi sini, kayak gitu. Akhir tahun 2023 udah selesai, kita masuk ke tahun terakhir leasing kita, yaitu 2024. Si lesi membayar, lesor menerima. Lesi membayar senilai 22.149 ditambah dengan interestnya 851, lalu si property tax expense senilai 5.000. Cashnya berarti yang akan dibayarkan itu senilai 30.000. Lalu dari sisi lesor, dia akan menerima uang sebesar 30.000 juga. Lalu untuk list receivable-nya itu senilai 22.149 ditambah dengan interest ini dan terakhir itu adalah property tax-nya itu 5.000. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk awal tahun 2024 udah, kita masuk ke akhir tahun nih. Untuk akhir tahun dia akan mengakui interest untuk yang di tahun 2025 senilai 636. Si lesor juga sama gitu akan mengakui interestnya si 636 ini. Itu ya. Nah, yang depreciation-nya ini tetap sama, berarti PV kita bagi sama 5, yaitu untuk depreciation-nya gitu ya. Nah, ini kita masukin sini. Oke, sampai tahun 2024 udah selesai nih kita. Tahun 2025 kan kita mau beli nih. Kita mau beli untuk si vehicle-nya, si kita beli gitu ya. Nah, yang dibeli itu berarti dia akan membayar senilai 7.000 sesuai dengan jumlah yang sudah dijanjikan di awal. Yang ditawarkan gitu 7.000 gitu ya, teman. Nah, kita akan catat nilai si vehicle dan kita akan mengurangi rate of use asset. Artinya nih, kan pertama kali kita punya segini nilai aset kita. Lalu dari depresiasiin sama 3 tahun, artinya nilai sisanya itu adalah 29.459. Ini kita akan masukin karena ini kita akan catat menjadi aset milik kita, gitu ya teman-teman. Kita akan catat jadi aset milik kita, makanya rate of use asetnya udah kita hapus nolin gitu. Karena kan asetnya udah jadi milik kita. Kayak gitu teman-teman.
Berarti di akhir tahun 2025 itu kita akan mencatat untuk depresiasinya senilai si 29.459. Terus kita lihat nih, nilai si umur manfaat aset kan 5 tahun. Dan kita udah depresiasi ini 3 tahun. Berarti sisa manfaatnya itu cuman 2 tahun gitu ya, teman sisa 2 tahun doang gitu. Berarti book value 29.459 dibagi sama 2 tahun sisanya. Itu 14.730. Gitu. Nah, ini untuk sisi lesi, untuk sisi lesor gampang, untuk sisi lesor tinggal masukin aja. Berarti cash yang diterima itu senilai 7.000, lalu list receivable-nya si lesi akan berkurang senilai 7.000. Nah, jadi gitu aja sih teman-teman untuk hari ini, singkat aja. Emang materinya nggak terlalu banyak untuk leasing ini karena jurnalnya gitu-gitu aja dan perhitungannya juga gitu-gitu aja sebenarnya. Paling yang perlu diperhatiin adalah apakah dia dijaminkan atau enggak, lalu apakah ada transfer kepemilikan atau enggak, apakah si lesi tahu rate-nya si lesor, gitu-gitu aja sih. Itu yang perlu diperhatiin. Karena kalau misalkan teman-teman udah salah dari awal, mau jurnal kalian bener pun angkanya tetap salah gitu. Karena kan angkanya diambil dari tabel. Nah, dari aku segitu aja sih teman-teman buat hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Thank you semuanya.